Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulurku semuanya dimanapun Anda berada, channel Ngopi Horor. Dan juga kesempatan pada malam hari ini kenapa kita bisa berlima rame-rame begini. Nah, dari sini kita itu di antara teman-teman yang sudah hadir dalam satu frame ini mempunyai banyak-banyak kisah cerita atau kisah-kisah mistis yang akan terbedah sekaligus di sini pada malam hari ini. Walaupun itu cerita dari orang lain ya. Ya, betul. Betul sekali Cak Tem. Dan tetap saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe untuk segera subscribe, like-nya, komen dan share. Karena itu semuanya gratis, Bos. Oke. Oke, dari mana dulu? Yang mungkin bisa diceritakan baik pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari seseorang yang nanti bisa tertuang melalui kita. Oke, Bos? Ini mungkin dari Mas Lese. Mas Lese itu waktu dari Kepanjen berhenti. Kebetulan Mas Lese itu kan punya kafe ya. Oh iya betul. Mas Lese itu kebetulan dari Kepanjen, dia berhenti di kafenya. Bilangnya Mas Lese, masih sore Mas Lese ya? Sore Jam yang ada pocongan di pojokan itu siapa Mas Lese? Oh itu anaknya tukang jamu siapa itu ya? Oh kebetulan ada seseorang yang melintas lah di situ. Kebetulan menemukan penampakan ya, ini pocong tadi. Iya betul. Pojokan. Puskesmas pojokan. Parkiran. Di situ dia. Maksudnya Mas Lesenya sempat ketemu anaknya gitu. Iya ketemu anaknya waktu itu malam Jumat kalau nggak salah ya, malam Jumat ya. Nah itu dia bilang waktu mau beli rokok. Cerita, waduh, tadi sore sampean buka enggak buka, makanya anakku dideni pocongan ya. Di mana? Berarti yang cerita bapaknya itu? Iya, bapak yang cerita. Ini di depannya kafe ini sampean ini. Dia mau beli nasi goreng kalau nggak salah, kalau sekitaran pukul habis sisa kalau nggak salah itu. Padahal masih sore ya, habis sisa ya. Tapi ya rada-rada gerimis sih. Oh, waktu itu gerimis. Udah gerimis. Anaknya bawa motor dari barat, dari depan puskesmas itu dia nengok ke kiri kok ada putih-putih kecil, terus berasap. Didekati tambah deket, asapnya tambah besar. Nah, tahu-tahu tiba di depan pas kafe, di samping sebelah kirinya parkiran sebelah kiri kalau nggak salah itu ya, di Cherry ya. Oh ya, di pohon Cherry. Wah itu ada pocongan, wah langsung balik kanan nggak jadi beli. Oh berarti nggak jadi nerusin perjalanan ke arah timur? Iya, ke arah timur kepala balik kanan lah. Ini mengkorok. Tapi dia ya nggak teriak-teriak ya yang nggak teriak. Langsung balik kanan aja. Langsung balik kanan ya. Ya untungnya nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada orang yang di belakangnya ataupun apa ya, memang pas sepi. Masa aku ya jangan sampai aku di situ. Tapi sama ini nggak ada. Ya orang kita sering ya tiap malam lah nongkrong di situ. Tapi ya namanya seperti itu kan biasanya nggak selalu menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Maksudnya kita yang sering jagong nyongkrong di situ kan ya nggak pernah. Ya jangan sampai. Ya nggak jangan sampai lah. Cuman kadang-kadang kebetulan frekuensinya pas, Jadi bertemu lah. bisa bertemu. Ya memang Cara nggak sengaja itu. Akhirnya ketoh. Nah di situ kan juga memang Memang di situ tuh di pos di apa yang di jalan Distribusi dulu. distribusi dulu itu memang tempatnya pocongan itu.
itu pasti ada yang berdiri di situ. Identik dengan tempat itulah. Migrasi. Nah. Migrasi itu, Yap. migrasi. Ngumpul Sekolahan. ngumpulnya ya, Sekolahan. tempat ngumpulnya itu di situ. Dulu Mas Yosa, waktu saya SD, waktu saya itu SD, di Jalan Kembar yang ada patungnya pahlawan itu, selatannya tempat distribusi itu dulu masih difungsikan. Saya SD dulu masih berfungsi, masih ada karcis, ya ada loketnya kayak karcis distribusi itu. Jadi setelah saya lulus SD, tempat itu sudah nggak difungsikan lagi, dan sebelah kirinya tempat itu yang sekarang jadi warung itu, dulu kan ada tanah lebar situ, itu ada pohon nepeknya seperti rengen, nepek itu seperti rengen ya, lumayan besar, sudah kira-kira kalau dirangkul ini 2 orang nggak cukup. Itu ada 2 pohon nepek itu dulu sebelum jadi warung-warung. Dulu waktu saya SMP masih ada pohonnya itu. Memang di situ banyak orang cerita sering terjadi hal-hal yang di luar nalar lah, maksudnya ya ada yang dilihatin pocongan, ada yang dilihatin Sepatu besar. Ya. ya, ada yang dilihatin Macam-macam lah. kuntilanak, Macam bilangnya fenomena goib-goib itu di sana banyak Nampakannya sekali. komplit. Ya. Komplek. Terus yang sebelah timurnya itu dulu waktu saya SMP itu masih ada bekasnya Mas Yosan, namanya Sumur Bandung, itu memang dulu ada, sekarang sudah rata. Dukungan. Kosong. Di timurnya makam, pemakaman. Jadi- Tapi sebelah timur. nah itu dulu masih Agak dalam. masuk ke dalam. kayak bekas kayak kolam gitu, kira-kira saya SMP itu dalamnya masih 3 meteran, 2, satu di pinggir sungai, dulu ada rumput bambu, yang satunya agak selatan dikit ya ada rumputnya bambu, tapi lebar Mas Yosan diameternya kira-kira ada kalau 6 meter, membulat seperti sumur gitu. Tapi setelah saya SMP dengan perubahan zaman mungkin ya dipergunakan karena pemakamannya semakin istilahnya nggak muat, akhirnya mungkin sekarang difungsikan jadi makam. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau Ya, disampaikan? mungkin dari teman yang lain bisa menambahkan. Zaman dulu SMP-nya Pengalaman. mana? SMP. Oh, saya dulu karena nggak dapat pensiun, saya Di luar negeri. SMP-nya di PGRI. Di luar negeri. Kebetulan kan aku guru neneng kono pernah. Ya, Ini ya. guru saya. Dan Bukan ini- dulurku. Saya itu sekolah di PGRI. Kalau dulu PGRI, SMP PGRI itu singkatannya Pagelaran Rock Indonesia. SMP Pagelaran Rock Indonesia. Kebetulan guru saya adalah kakek beliau, Bapak Suyatno, itu Marhum. guru senior, paling senior dulu. Dan saya pinter sejarah itu karena beliau. Karena memang guru yang menyintai saya suka pelajarannya sejarah itu Pak Suyatno. Bagi pemirsa kan belum tahu ini yang diomongkan ini di daerah mana kan. Nah, itu kebanyakan kan belum tahu. Nah, kebetulan yang kita omongkan sekarang ini ada di jalur menuju ke wisata arah Gunung Kawi, Lur. Betul. Kalau semuanya yang mungkin yang dekat-dekat sini, yang areal Malang lah sendiri ya. Malang Ini Selatan. Malang Selatan. Kita berdomisili di antara Kota Kepanjen, Stadion Kanjuruhan, terus arah ke barat, arah ke Pocong, Sumber Pocong, tapi tempat kita ini yang arah ke barat ke Pesaran Gunung Kawi arahnya. Nah, betul, betul. Nah, Sampai Lembah Indah ya Mas Yosan sekarang. Lembah Indah. Jadi ya mungkin sedikit berhati-hati saja lah. Mungkin yang kebetulan siapapun Anda yang melintas kebetulan pada malam hari ini, dalam tanda kutip ya malam hari. Jalurnya jalur Nah, horor. Jalurnya agak menyeramkan. Komplit. Komplit lah, full semuanya ada di sana. Ya, pasti yang belum pernah cukup berhati-hati. Nah, hati-hati saja.
bagi yang sudah pernah terbiasa ya cukup waspada. Waspada. Yang penting berdoa. Yang Betul, penting betul, berdoa betul. dulu. Apapun kegiatan kita harus diiringi dengan doa. Mungkin Mas Dani ada yang bisa ditambahkan, mungkin ceritanya dari Mas Bambang, dari omnya seperti itu. Mungkin Ya, ada. sekilas cerita ya teman-teman itu loh, waktu ada acara kan pernah cerita ke saya. Nah, saya kan juga punya keponakan namanya Siwanto, cuma ya maaf ya Lur, beliaunya itu agak pikirannya kurang penuh gitu maksudnya. Nah, Siwanto itu gak punya rokok, dia kan rokok, mintalah ke anak-anak, ke teman-teman maksudnya. Lah kebetulan teman-teman itu kehabisan rokok. Nah, setelah kehabisan rokok dibilangin ke Wanto, ya wis sudah, saya tak minta ke kakek saya saja. Maksudnya bilang seperti itu Wantonya. Wantonya wis tak njaluk nambahku dhewe. No Wanto. Berangkatlah Wanto itu ke kebun. Nah, lah anak-anaknya juga ikut ke kebun loh. Kok ke kebun mintanya? Kan gitu. Tahu-tahu Wanto itu sudah di dalam selama ditunggu sama anak keluar. Lah keluar-keluar dia itu sudah bawa rokok. Hebat, hebat. Memang pernah kejadian itu. Ditanya memang begitu. Sebentar, ada pertanyaan sedikit. Apakah memang dalam dia meminta rokok kepada yang bilangnya kan minta rokok kepada mbaknya, kakeknya lah, seperti itu ya. Kan diikuti mereka teman-teman tadi mengikutin. Nah, begitu dia masuk, apakah dalam notabene si areal yang dimasukin itu areal yang dimaksudkan tadi sebagai tempat yang angker atau bagaimana, itu memang apakah terkenal begitu apa? Kalau cerita-ceritanya sih begitu. Oh, ini semakin jelas loh. Cerita-ceritanya sih begitu. Cuma teman-teman kan hanya mengikuti, cuma nggak ikut masuk karena ya mungkin takut. Karena takut, Nggak berani. Nggak Nah, berani. ya dari kejadian itu saya sendiri juga yo heran kok bisa Wanto, dapatnya dari mana, yang ngaji juga siapa. Tapi- Masuknya ke kebun, Ya. keluar-keluar bawa rokok sudah. Enggak, waktu Berasa. keluar anak-anak teman-teman enggak tanya oleh teko diwan enggak bilang Ya tanya, dikasih mbak, tapi rokoknya baunya. Biasanya kalau dibakar kan bau tembakau, ada yang baunya bau kemenyan. Waduh. Bedanya Ini loh. itu. Nah, Ini terus loh. teman-teman lari. Serem. Serem. enggak, waktu kejadian itu malam apa siang? Malam. Oh, malam. Wih, apalagi malam, Bu. Makanya Yes. teman-teman pada lari itu karena malam. Makanya nggak berani masuk. Ya. Ikut masuk ke dalam perkebunan tadi. Ya, kita logika saja. Di malam hari, di saat yang dikunjungi itu adalah perkebunan. Ayo logika, gimana? Sedangkan di perkebunan tersebut nggak ada yang menjaga kan? Pastinya malam nggak Nah, ada. Jadi Nggak gini, ada. Mas Kampret, kadang-kadang orang itu gini loh. Di balik kekurangan orang, pasti Allah itu akan memberi kelebihan. Jadi kadang-kadang kita itu ngentengno, maksudnya ngentengno itu memandang sebelah mata. Kadang-kadang oh orang ini nggak, maksudnya dari EQ-nya lah. Kalau Wanto itu ya kebetulan ya masih saudara juga sama saya. Jadi bukan karena gimana karena EQ-nya yang, tapi di balik itu pasti ada hikmahnya, maksudnya Allah itu akan memberikan kelebihan seperti itu. Mungkin dia bisa ngelihat, kita ya nggak bisa ngelihat, Mas Dani seperti itu. Tuh. Bisa menembus dimensi. Terus biasanya orang seperti itu Mas Yosan nggak punya rasa takut. Dimensi lain. Sudah terbiasa. Ya, karena Jadi dia- Polino sebelum-sebelumnya Ya. paling pernah. Betul. Pada saat itu kepeksan akhirnya temen-temennya Dia terpaksa karena dimintai rokoknya teman-teman juga Nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya. Teman-teman yang nggak mau udah rokoknya. Terus- Rokoknya kayak gitu. Kalau Mas Yosan sendiri ada cerita? Kalau
Saya sendiri Dari Lek, siapa saya lah? ingat tuh nggak dari siapa-siapa, saya sendiri. Kebetulan kan sampean juga alumni SMP PGRI tadi, saya juga kan pernah ngajar. Memang dulu pernah ngajar di SMP. 2009 sampai 2016, 2016 saya pindah ngajar. Itu mau akhir-akhir saya mau Perpindahan. mau resign. Itu kan tiap ada siswa baru itu kan selalu ada yang namanya bersama satu minggu Ya, pramukaan. ya. Jadi waktu itu saya itu orangnya kewendel. Oh, kawan juga. Wendela no kancane. Waktu itu malam yang pada awalnya mau diadakan jerit malam. Itu kan pasti yang peralihan hari atau malam jam 12. 12. Sebentar. Jurit malam itu rutenya kemana Mas Yoso? Kalau waktu itu kan kebetulan saya ikut, tiap saya ikut saya nggak pernah mau ada yang namanya penjelajahan. Yang tetap di tempat, Tetap berarti di tempat di aja. lokasi. Wong saya ini kendel. Saking kendelnya. Iya, jadi saya Saking kendelnya Saya Sama-sama kemas, menjaga. saya kemas di pramuka itu terus nggak usah terlalu sering. Ya karena guru ini dulu ya kendelman. Jadi jam 12, sebelum jam 12 itu kan kita buat api unggun. Mau acara ini malam lah jam 12 mau latihan itu kita buat ya api unggun. Api unggun itu kisaran jam 11 itu kita nyalakan. Mungkin sejam kan udah jadi bara. Tinggal merah-merahnya tuh kan udah. Para Maksudnya, anakku ya. nah misalnya dibuat panggang-panggang kan enak. Masih bisa. masuk. Di situ ada murid saya yang cari singkong. Nah, tahu sendiri kan kalau malam iya, betul. nyari singkong, Nah. terus dibakar-bakar itu kan. Pasti ada Cari hubungannya. kan ngundang. Iya. Nah, kok mambu enak saya itu kok. Saya itu sebenarnya di waktu setelah api unggunan Sudah kan masuk. kita masukkan. Oh. Jadi anak-anak juga kita masukkan. Mau kita kasih materi itu di dalam. Wah, isi orang arek lanang-lanang iki tari singkong. Ini kok kan ya jam itu kan misalkan ada aroma ini kan peka sekali. Wah, ini kok rotok gawat kalau sampai kayak gitu. Beneran anak singkong. Nah, dari situ dari murid-murid kita di bakat itu wis mulai enak wis. Saya mulai Maksudnya nggak enak dalam artian hawanya Hawa itu sudah lain. jadi lain. Tidak ditambari aja ngawur. Lek jarene wong biyen lek ana ngene iki biasa iku barang-barang goib iku ngumpul moro teko. Lah enggak lidok ya. Suatu kebetulan pas aku setelah ngomong kayak gitu muridku si cewek di dalam ruangan tadi jerit-jerit. Ya, Padahal di dalam kelas Di dalam kelas. di dalam kelas. Yang di dalam kelas itu ada satu yang mulai teriak-teriak. Wow. Oh, ngefek berarti langsung ngefek. Kesurupan. Langsung ngefek. Di situ kesurupan. Nah kan, akhirnya bara tadi, singkong-singkong tadi, wis nanti rapikan, singkong-singkong nanti kemas, ngumpul oleh ejen wis mateng dan dia habiskan, segera ngumpul di kelas. Si cowok tak kumpulkan di ruang di kelas. Beda ruangan ya? Iya, Beda yang ruangan. laki-laki, yang perempuan di tempat perempuan yang udah terlanjur Kesurupan tadi. Jadi itu yang tak amankan dulu sama itu sama Pak Rizal, guru olahraga. Pak Rizal ini kebetulan juga kita doa juga nggak terlalu apa. Malam itu juga tak telepon beragama. Guru datang udah. Rumah di Kepanjen. Rumah di Kepanjen tak lupa. Bisa keren sini. Kenapa Pak? Kebetulan ya kok John Dilala jam 12 itu sih urip. Maksudnya sih tangan Iya. belum Dia masih terjaga. Iya. enggak tidur. Nggak terlempar. Ada apa? Oh,
arek kok ono sing kesurupan. Jadi akhirnya beliaunya meluncur mungkin ya malam ya 15 menit dari Kepanjen itu nyampe segera di dia sedang diwarasno. Ternyata juga si cewek tadi itu sebelum-sebelumnya memang sering mengalami hal kesurupan, Oh. tapi kejaranan. Cewek itu Keras. istilahnya ikut grup jalanan. Ya, Loh, terus Mas Yozan waktu kesurupan itu dia ngeraconya ngomongnya enggak? bilangnya apa yang joget. Dia tuh joget. joget. Jadi joget. habis teriak-teriak terus joget. sambil ngomong enggak ini Enggak jelas. Intinya pada saat itu dia ngomongnya aku pengen ngejar iki. oh itu gawat Iya, ojo ya. Kita kan Kan tanggung spontan. jawab, ada apa ya? Ojo. betul Aku sopo kok kan Jawab aku aja enggak ojo. Joget ya joget. Jadi dia itu joget. Terus akhirnya di baca-bacaan rekomendasi kursi hilang. Terus hilang. Ya itu wes mulai sadar. Tak tinggal sebentar guyung-guyung lagi. Ketawa lagi. Gitu. Kambuh lagi Tapi waktu itu enggak nyetrum, Masnya nyetrum itu Kebanyakan biasanya temennya. ada satu kesurupan temennya ikut kesurupan enggak? Kebetulan waktu itu yang lain kita tetap kita kondisikan. Hmm. Jangan sampai ada yang lamun, jangan sampai Pikiran kosong. tetap ngobrol sama teman-teman yang lain, lampu-lampu semua kita nyalakan dan pada saat itu Mas saya mencarikan minyak kayu putih takutnya kita ya mambu minyak kayu putih ya enak napas sih tak mambu mungkin lek mambu mungkin ya dia yang ya bisa ada merasakan konsentrasi kan ya. dan konsentrasinya Betul. ke minyak tadi ke minyak itu tadi biar nggak pikiran kosong. Nah di situ belum selesai saya mau keluar Ustaz. Ular itu jatuh dari enggak pohon kelengkeng di depan di Pojok berarti. pojok blek besar termuter saya lihat tuh ular gede balik mana gak sih dompet tuh pedan ada lu terbalik akhirnya kacau saya dia bilang di Saking kendele. saking kendele ya Loh, betul, Pak, menurut Pak Josan itu kira-kira ular itu ular gaib atau ular nyata itu nggak sampai mikir gitu. gaib bos saya nggak kepikiran Sudah sampai seperti terbawa itu. oleh Soalnya situasi. situasinya wis kayak wis ya memang mungkin seperti penting. itu Penting. Oh iki wis posisi nggak jekrik ya posisi sing ono sing tadi terus kacau lah kacau wis jadi kita memang tegang tegang sekali balik set wis Pak Rizal sama sing golek ih kontak sepedaku aman tuku lu begini ini neng di Pak Lan bisa Pak Lan iya. Ingin. ada kan kebetulan ada di sebelah barat itu ada Itu toko yang 24 sampai jam. 24 jam jam di pingin sama masih berangkat kenapa saya nggak saya Nggak cerita. kasih cerita nih Pak Rizal tadi saya takutnya kalau saya kasih cerita nggak mungkin dia takut juga dia takut juga mungkin ya jadi saya alasannya nggak ada kok sama masih berangkat gitu ya akhirnya berangkat ya dari situ saya berpikiran apa gara-gara singgung tadi tapi koyoknya memang Awalnya. ya awalnya kejadian di situ iya memang apalagi di Bukeri karena diri kan nggak tahu di situ kayak gimana lokasinya kayak gimana terus dulunya mungkin memang sering memang memang ini ada tambahan sedikit ya di belakang daerah sekolah di yang dimaksudkan Pak Satem Cak Satem tadi dan juga Mas Yosannya itu kebetulan di belakang bangunan itu kan juga ada areal persawahan perkebunan. Nah di situ kebetulan itu ada tempat yang rawan longsor yang mengalur ke sungai di bawahnya. Icir, ya. Nah dinamakan Sungai Icir. Mungkin bagi telur-telur semuanya sudah paham yang namanya Sungai Icir. Dan sekolah yang kita bahas ini bangunan sekolah itu juga mungkin paham kalau yang di daerah-daerah sini.
kebetulan malam hari ini kan aku juga hobi cari burung kan, cari burung. Apa ini? Ini burung kuntul. Kebetulan aku jam 8, aku ini jam 8 sama temen hanya berdua ya, lewat seperti biasanya dari jalan raya menuju ke utara. Di situ kan ada musola. Nah, di musola tersebut, Masalahnya SD. nah itu setelah berjalan ke utara, kebetulan aku yang duluan. Nah, temenku di belakang. Aku lewat, temenku balik arah. Aku tanya setelah selang berapa jam gitu. Ini masih ada sambungannya sebetulnya. Katanya dia dihadang oleh sosok hitam besar, tinggi di apa itu jalan setapak itu yang masuk ke areal itu sekolah tersebut, persis di depan musola. Jadi dibalik arah hingga aku terus jalan gini, nggak kerasa. Di situ aku ngomong sendiri, kirain kalau di belakang ini masih temen ada, ternyata nggak ada sudah. Oh, berarti tanpa nggak sadar Tanpa nggak sadar Mas Kampret itu dikirain temennya itu Temenku. di belakangnya, nggak taunya temen yang awal tadi berangkat tadi balik kanan, balik udah sana. balik arah karena dia ada hadang. Itu pun aku juga ada suara. Ya, itu langsung aku tersadar itu di situ. Malam-malam gini, aku disentak gitu. Wih, siapa ini? Aku gini kan, gak ada orang. Terbirit-birit aku lari balik arah. Saking kendele. Akhirnya setelah dari udah nyampe di atas jurang gitu ya, itu kan kebetulan kan jurang gini. Nah, naik ke atas, begitu nyampe di atas, nah itu arahnya ada anak kecil, arahnya di sebelah baratku. Kebetulan di belakangnya bangunan sekolah tadi ya, yang dimaksud Cak Satem tadi. Itu anak kecil bergurau pas persis di turunan yang aku katain longsor tadi. Itu jelas banget suaranya itu dari sumbernya itu di situ. Serem sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, penasaran. Emangkah ada? Dari itu akhirnya selang berapa hari, 3 hari balik lagi ke sana. Penasaran masih balik ke sana. Tapi waktu itu sudah nggak bawa HP, memang bawa senter yang harus terang. Apabila ada apa-apa, ya sebetulnya nggak berharap ada apa-apa. Biar kelihatan Nah, biar kelihatan jelas saja tujuannya. Emang ada. Ada nggak? Kebetulan berdua, lain temen, bukan yang dihadang tadi. Karena yang aku ajak nggak berani sudah untuk menyatakan bahwa kebenaran adanya suara atau sosok itu ada nggak. Tuh, aku samperin 3 hari sana. Belum nyampe, masih jarak 50 meter juga sudah terdengar suara itu. Memang anak kecil-kecil mau ngintip lah dengan modalkan senter ini. Ternyata Don nggak berani. Sangat menakutkan sebetulnya. Jadi intinya gini Mas Kampret. Jadi pada intinya setiap tempat itu pasti ada, dan titik-titiknya pun saya tahu. Cuman tempatnya itu memang tempat yang sangat apa ya, jadi depan sekolah itu memang pemakaman umum, belakangnya itu Perkebunan. ada salah satu kebun, memang dari dulu terkenal angker kebun itu. Jadi mungkin Mas Dani masih ingat almarhum saudara kita dulu pernah menemukan piring kuno yang di sawahnya Pak Madrai yang di bawah itu. Nah, itu pun tanpa sengaja dia nyangkul, padahal sawah itu dicangkul sudah berapa puluh tahun, nggak ada benda istilahnya apa Mas, harta karun lah Mas Hasan. Nah itu kebetulan saudara kita yang almarhum sekarang Pak Madra itu menemukan satu piring. Dan piring itu zaman dulu satu piring itu cuma menemukan satu piring aja.
dijual laku 700.000 zaman dulu saya masih SD. Saking langkanya, saking bersejarahnya piring itu. Terus suatu saat setelah banyak yang dengar dapat piringnya, dari situ kan banyak orang ngerantong. Dalam artian ngerantong itu kepinarik benda pusaka ataupun peninggalan. Nah, di situ. Ternyata di situ ada orang jauh yang dikasih golek kencono. Golek kencono itu berupa boneka dari emas seperti patungnya Tuan Putri gitu, cuman ya kira-kira seginilah tingginya. Setinggi jenglot gitu ya. Tapi emas. Tapi setelah dibawa pulang hilang, balik lagi mungkin ke situ. Cuman waktu diambil itu ada nyata, bentuknya nyata. Tapi setelah dibawa pulang ke rumahnya dia yang ngambil tadi hilang Mas Yosa. Dan memang di situ tempatnya angker. Saya masih ingat betul. Dulu kalau kita bikin handicraft atau kalau bahasa Indonesianya sekolah dulu hastakarya. Itu kan cari lempungnya di situ. Tanah liat itu. Tanah liat itu cari lempung di sawah itu. Jadi buat asbak, buat topeng, buat apa. Saya masih ingat betul Mas Yosa. Habis pulang sekolah SD kira-kira jam 1 itu saya sama teman saya 5 orang itu cari lempung Mas Yosa. Terus saya diteriakin orang, "Woi, sawah sapa kok jopoki lempunge?" Saya ya tahu yang ngomong itu saya tahu, lihat maksudnya, tapi saya nggak kenal. Harusnya saya akan kenal. Kalau dulu kita masih kecil kan kenal semua, tetangga kita yang pemilik sawahnya juga kenal, tahu. Loh, sapa sih nyeneni? Tapi ya pakai caping petani itu loh Mas Hasan. Nah, capil bulat gede itu. Sawah sapa? Mbok jupoki lempunge. Tapi saya kan cuek. Dalam artian kalau nggak dapat lempung kan nggak bisa bikin hastakarya. Terus yang anak-anak tadi lihat, yang teman saya, "Tem, ayo ngalih kan," bilang itu takut. "Alah yo basik kok aja oleh kok sembarang oleh nang ngalih," saya bilang gitu. Kita cari dulu, kalau dapat kita cepat pulang. Nah, terus orang itu lagi bilang lagi sekali lagi Mas Hasan, "Ayo, ndang kali." Orang melok dia lemah didodoi, dijopoki lempunge. Setelah ngomong seperti itu, saya mau jalan, gak jadilah, nggak apa-apa daripada dimarahin, diomelin. Orang tadi sudah nggak ada Mas Hasan. Padahal jaraknya mungkin 10 meter, 15 meter. Saya juga ngelihat jelas bentuknya ya jelas. Cuman orang mana yang ngomong ini orang mana saya nggak tahu, nggak kenal gitu. Sampai sekarang saya masih ingat loh, waktu itu saya kelas 5 SD. Dan teman saya yang 4 itu yang lihat semua Mas Hasan. Jadi orang siang, maksudnya bukan saya yang lihat sendirian, tapi yang lain nggak bisa lihat, enggak, semua lihat. Semua dengar, kalau dimarahin itu dengar. Seperti itu. Jadi sawah itu sampai bawah sungai itu memang angker. Terus jadi lokasinya yang kita bicarakan tadi memang diapit tempat yang angker lah seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini ya tetap ada seperti itu, nggak bisa hilang karena sudah menjadi apa ya, tempatnya. Cuman alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja, aman dan tidak mengganggu, ataupun kalau ada hal-hal kecil ya bisa diselesaikan. Mungkin itu Mas Dani, ada lagi yang perlu ditambahkan Mas Kampel? Nah, kalau begitu kita closing ya. Oke. Nah, karena kita sudah bercerita, masing-masing dari kita sudah menceritakan tentang pengalamannya. Oke, dulurku semuanya, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera untuk subscribe tentunya ke channel Ngopi Horor ini. Dan akhirnya terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.